warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Oke, saya absen dulu. Ubaidil, Afito, Alivia. Sakit apa Alivia? Panas. Oke, Andreas hadir. Anissa. Hari ini lumayan banyak yang tidak masuk ya. Semoga teman-teman kalian yang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung untuk belajar bersama-sama di sekolahan. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan doa. Siapa ketua kelasnya? Ubaidil, silakan temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini dengan permainan kecil ya, supaya fokus dan konsentrasi kalian tetap tinggi. Jadi perintahnya nanti tirukan suara yang ibu ucapkan. Paham ya? Supaya lebih semangat lagi, kita bermainnya dengan berdiri. Ayo semuanya berdiri. Siap? Siap. Batu, bata, batu, bata. Batu, bata, batu, bata. Berapa jumlah batu? Berapa jumlah batu? Nah, berarti ada yang konsentrasi. Bagus sekali, tepuk tangan. Yang masih mikir berarti masih loading menghitung berapa jumlah batu. Padahal perintahnya apa tadi? Nah, jadi tirukan apa yang saya ucapkan. Bagus, berarti semuanya sudah bisa ya. Baik, jadi semuanya sudah fokus dan konsentrasi. Harapannya nanti kita belajarnya juga lebih semangat lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Jadi materi apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya? Teks prosedur. Jadi pengertiannya apa itu teks prosedur ya? Ada lagi mungkin yang lain? Oke, Reta. Ya betul. Langkah-langkah membuat teks prosedur. Langkah-langkah membuat teks prosedur. Wah, belajarnya sudah bagus sampai langkah-langkah membuat teks prosedur ya. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan juga ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi nanti harapannya di akhir pembelajaran kalian mampu menganalisis struktur dari teks prosedur dan juga ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Terus model pembelajaran apa yang kita gunakan? Jadi model pembelajaran yang kita gunakan yaitu problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Baik, jadi di depan itu ada struktur dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Tahukah kamu apa itu teks prosedur? Ya, siapa yang tahu teks prosedur itu apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang Oke, semuanya sudah tahu ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Nah, biasanya kalian sering membaca teks prosedur itu di mana?
dibungkus mie. Bagus. Jadi di belakang bungkus mie itu ada cara memasak mie supaya mie-nya itu berhasil dan enak. Kalau mie kuah berarti juga menggunakan kuah. Kalau mie goreng itu digoreng atau direbus. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Nah, kemudian selain di belakang bungkus mie, di mana lagi? Di kotak obat. Nah, biasanya di belakang itu ada dosisnya berapa. Jadi nanti obatnya juga efektif dapat menyembuhkan penyakit kita gitu ya. Jadi ciri-ciri bahasa yang ada dalam teks prosedur itu apa saja? Ya, kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama itu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Jadi kalau persuasif, kalimat persuasif itu kalimat yang bagaimana, Egi? Ajakan, ya betul. Jadi persuasif itu kalimat ajakan. Rasa coklat, masukin gula pasir sama air panas. Ini kita aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Nah, untuk telurnya aku pakai telur yang kecil aja guys. Pecahin sebiji telur kalian, kocok dulu terus tambahin tepung terigu. Kita aduk lagi sampai tepungnya nyampur. Terakhir kita tambahin margarin. Masalah yang akan kita bahas di sini mengenai menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi setelah ini kalian akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Di dalam satu kelompok itu ada 4 sampai 5 anak ya. Setiap kelompok nanti akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di dalam LKPD ini atau lembar kerja peserta didik itu terdapat sebuah teks prosedur. Dari teks prosedur tersebut, nah silahkan dianalisis struktur dan juga ciri kebahasaannya bagaimana. Jadi nanti ada soal-soal yang harus kalian jawab mengenai struktur dan ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, nanti tagihannya berupa apa? Tagihannya itu Bu Elva membebaskan kalian untuk memilih. Kalian bisa mengumpulkan dalam bentuk portofolio. Atau yang kedua, kalian bisa mengumpulkan dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Jadi poster infografis itu poster yang berisi di dalamnya adalah informasi. Kalian bisa mengedit infografis itu dalam aplikasi Canva. Jadi di Canva ini nanti ada template poster yang bisa kalian pilih. Kemudian infografisnya kalian bisa mencantumkan teks prosedurnya, kemudian menganalisis strukturnya. Oh, ini bagian tujuan. Oh, ini bagian langkah-langkah, kemudian ini bagian penegasan ulang. Begitu juga dengan ciri kebahasaannya. Kemudian, nah hasil akhir nanti yang portofolio maupun infografis ini nanti kalian upload di blogger kelas. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya. Nah, silahkan dibagi setiap anggota kelompok mengerjakan satu masalah yang ada di sana. Nah, sebelum dikerjakan instruksinya silakan dibaca dulu, dan apabila ada pertanyaan atau hal yang masih kurang paham silakan ditanyakan. Sekarang kegiatan kita adalah mempresentasikan, jadi menampilkan hasil karya atau pekerjaan yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, siapa yang maju terlebih dahulu? Kita ajak menggunakan roda spinner ya, kalau kalian tadi menyebutnya roda spinner. Sebelum listriknya mati kembali, segera kita ajak saja. Siapa kira-kira yang akan maju pertama? Ya. 5. Kelompok 5.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ibnu Sodik dari kelas IPA 1. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang struktur dan juga ciri kebahasaan dalam teks resep seblak kuah pedas. Nah, jadi ini teks prosedurnya tentang cara membuat seblak Kuah pedas. Nah, jadi kelompok yang mendapatkan teks prosedur sama silahkan disimak dan nanti bisa memberikan tambahan atau tanggapannya ya. Yuk. Yang pertama, dari teks prosedur di atas, coba simpulkan isinya menggunakan bahasamu sendiri. Isi keseluruhan dari teks prosedur di atas adalah bagaimana cara membuat seblak dengan kuah pedas sebagai makanan yang enak dinikmati. Yang kedua, analisislah struktur dari teks prosedur di atas. Tujuannya adalah membuat seblak dengan kuah pedas. Langkah-langkah: siapkan bumbu, kemudian haluskan, tumis bumbu, lalu masukkan sosis dan juga bakso. Tambahkan air, penyedap rasa. Setelah mendidih, masukkan telur dan mie. Terakhir masukkan kerupuk. Penegasan ulang: kalau seblaknya kurang pedas, kamu bisa menambahkan cabai bubuk. Tapi kalau rasanya sudah pas, bisa langsung angkat dan pindahkan ke mangkuk seblak kuah pedas. Bisa langsung disajikan. Yang ketiga, simpulkan teks prosedur di atas berdasarkan kelengkapan strukturnya. Jelaskan alasanmu dengan logis. Struktur teks prosedur di atas sudah lengkap. Alasannya, karena langkah-langkahnya mudah dijelaskan secara rinci dan mudah dimengerti. Yang keempat, tentang ciri kebahasaan teks prosedur di atas. 1. Kata kerja imperatif. Kalimat yang ditemukan: haluskan, panaskan, masukkan, tuangkan, tambahkan, diamkan, dan siapkan. Yang kedua, kata teknis. Kata teknis tidak ditemukan dalam teks di atas. 3. Konjungsi dan partikel bermakna penambahan. Kalimat yang ditemukan setelah, lalu, dan. Yang keempat, pernyataan persuasif. Kalimat yang ditemukan: kalau seblak kurang pedas, kamu bisa menambahkan cabai bubuk, tapi kalau rasanya kurang pas, kamu bisa langsung angkat dan pindahkan ke mangkuk. Yang kelima, gambaran benda dan alat. Benda atau alat. Kalimat yang ditemukan: blender, ulekan, wajan, dan mangkok. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan atau tambahan untuk kelompok 5. Saya Lailatul ingin menanggapi presentasi dari kelompok 4, kelompok 5. Yang akan saya tanggapi khususnya itu pada struktur teks prosedur tersebut. Teks prosedur tersebut strukturnya sudah baik, sudah benar. Untuk ciri kebahasaannya, kata kerja imperatif juga sudah sesuai, kata teknis sudah sesuai, konjungsi sudah sesuai, gambaran benda dan alat sesuai. Namun menurut saya pada pernyataan persuasif itu, kalau hasil dari diskusi kelompok saya itu belum menemukan. Lebih menjerumus ke kata kerja imperatifnya. Kerja imperatif untuk itu ya. Iya. Kalau sudah, jadi tadi tambahan-tambahan dari teman kalian silakan dicatat dan diperbaiki lagi ya. Untuk LKPD-nya kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari, materinya apa saja. Dari segi struktur, jadi struktur tadi ada berapa struktur dari teks prosedur? 3. Ada 3. Yang pertama ada tujuan. Kemudian yang ketiga ada penugasan ulang. Nah, kemudian dari segi ciri kebahasaan teks prosedur ada beberapa tadi ya. Ayo kita ingat-ingat lagi. Yang pertama ada dari pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Semuanya. Nah, kalau misalnya kalian kurang senang dengan pembelajaran hari ini, bagian mana yang perlu ditambahkan?
Sudah cukup? Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita supaya lebih bersemangat lagi belajar, kalian pelajari tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti jangan lupa dari portofolio atau LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan kalian susun lagi menjadi lebih rapi dalam bentuk portofolio, dalam bentuk ketikan atau poster infografis. Sebelum kita tutup, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Coba dulu, siap, gerak, berdoa mulai. Ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata saat pembelajaran tadi, dan juga terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan penuh antusias. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.